Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Kita bertemu lagi dalam siaran renungan malam yang dipandu dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Hari ini hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020. Kasih sayang Tuhan begitu luar biasa, menyertai kita, menuntun, dan memelihara dengan baik. Karena itu kita bersyukur, mengagungkan Dia. Saudaraku yang kekasih, kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, sampai saat ini kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dan malam ini kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, tolonglah kami, biar kami dapat memahami firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah dalam seluruh hidup kami, agar kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu untuk menjadi pedoman dan suluh dalam kehidupan kami. Ini kami semua yang siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, pada saat ini kita akan membaca surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika pada pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada kesempatan ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Suratnya yang pertama, saudara-saudara. Dalam surat ini, saudara, kita melihat bagaimana Paulus mengungkapkan buah dari pemberitaan firman-Nya. Dan karena itu saat ini temanya adalah keteladanan. Keteladanan. Saudara yang kekasih, ada yang menarik untuk kita lihat dari firman ini. Yang pertama tentang iman, yang kedua tentang kasih, dan yang ketiga tentang pengharapan. Iman. Apa yang boleh kita lihat dari iman yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika? Yaitu saudara-saudara, bagaimana jemaat ini ketika mendengarkan berita yang disampaikan oleh Paulus, berita Injil, kabar sukacita yang Paulus sampaikan. Saudaraku, mereka langsung menerima dan mereka berbalik dari kehidupan lama mereka. 180 derajat mereka berbalik, meninggalkan kehidupan lama dan kemudian berani mengikut Yesus, berani menyambut firman, berani untuk menjadikan firman sebagai pegangan dalam hidup mereka. Ini luar biasa. Bagaimana dengan kita semua? Apakah saudara-saudara kita yang sudah berpuluh-puluh tahun, kita yang sudah sekian lama mengenal Kristus, apakah kita juga berani menanggalkan kehidupan lama kita, lalu kemudian hidup dalam kebenaran Injil, hidup dan menikmati Injil ini? Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan berani melakukannya, ini adalah sebuah keberanian bagi kita. Ini adalah sebuah keyakinan yang besar bahwa dengan percaya pada Kristus kita menanggalkan manusia lama kita dan hidup sebagai manusia baru. Hanya dengan iman kita akan kuat menghadapi hidup ini. Yang kedua, saudara, tentang kasih. Apa yang diperlihatkan? Dalam kasih ini diperlihatkan bahwa mereka yang selalu bersyukur, mereka yang menyambut Kristus, mereka hidup dalam kasih, saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain. Ini kehidupan yang luar biasa yang diperlihatkan dalam pembacaan kita.
Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah saling mengasihi, terus-menerus mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang melukai hati kita? Atau kita hanya mengatakan kasih itu hanyalah hal yang biasa, kasih itu adalah hal yang selalu saja kita dengarkan. Ya, susah untuk memberlakukan. Saudara, tidak demikian. Tapi di sini diperlihatkan bagaimana Paulus bersukacita karena melihat kasih yang diperlihatkan oleh umat Tuhan ini. Ini kasih yang luar biasa, saling bahu-membahu, saling menopang satu dengan yang lain, dan tentu ini menjadi teladan bagi kita. Yang terakhir, saudara-saudara, adalah pengharapan. Pengharapan mereka di dalam Kristus tidaklah pudar. Kita tahu bahwa setelah mereka mendengar Injil, lalu kemudian menyambut, menanggalkan manusia lama. Aduh, ini beban yang paling berat. Bagaimana mengalami ketertindasan, bagaimana banyak di antara mereka harus dikejar-kejar. Tapi pada akhirnya pengharapan mereka tetap kuat. Dan karena itu, saudara, dengan pengharapan yang besar yang mereka miliki, membuat mereka kokoh menghadapi hidup ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mulai ragu tentang Tuhan? Apakah usaha kita tidak berhasil lalu kemudian kita mulai meninggalkan Allah? Apakah kehidupan kita tidak sebaik orang lain lalu pengharapan kita mulai menipis di hadapan Tuhan? Saudara, tidak demikian. Tapi kita belajar bersama bahwa semakin berharap pada Tuhan, maka kita akan menyaksikan sebuah perkara yang besar yang Tuhan akan perlihatkan. Semakin teguh di dalam Kristus, berharap pada Dia, kita akan kuat menjalani hidup ini. Nah, inilah keteladanan yang diperlihatkan oleh jemaat di Tesalonika yang disampaikan oleh Paulus. Iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga hal ini luar biasa menjadi teladan untuk kita. Dan karena itu, marilah kita juga memiliki iman yang kuat dan kasih yang besar serta pengharapan yang tidak terkikis oleh situasi apapun, sehingga kita kuat menjalani hidup ini. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan menyanyikan pujian kita, "Kala ku cari damai." Marilah kita berdoa.
Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu bahwa Engkau mengaruniakan kepada kami iman yang besar. Biarlah kami berani hidup dalam iman yang besar ini. Tidak akan goyah, tetapi berani hidup benar, hidup baru dalam Kristus. Biarlah kami juga memiliki kasih yang besar, kasih yang kami berikan kepada sesama kami, dan kasih yang kami nyatakan kepada Kristus Tuhan kami. Biarlah kami memiliki pengharapan yang besar dalam Kristus, sehingga goncangan apapun yang terjadi dalam hidup kami, pengharapan kami tidak akan pernah hilang, tetapi akan kuat dalam Tuhan kami. Terima kasih untuk firman ini. Berkatilah untuk jemaat-Mu, Jemaat Satria Kasih, untuk saudara-saudara kami yang menyaksikan renungan malam ini. Biarlah Tuhan mengasihi kami semua. Berkati dan tuntun bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan. Semoga fisik mereka kuat. Berkati dalam pendidikan mereka. Semoga mereka mendapatkan ilmu yang tinggi. Berkati dalam pembelajaran secara online. Biar mereka sabar dan terus belajar dengan baik. Berkati untuk sukacita yang dialami jemaat-Mu. Berkati untuk setiap pergumulan, baik sakit, duka, tantangan ekonomi, tantangan pergumulan dalam komunikasi, dan banyak masalah. Biar kami melewatinya dengan indah. Berkati untuk para orang tua kami, Bapak Ibu lansia. Semoga mereka kuat sehat dalam menjalani hidup ini. Berkati para majelis dalam mengerjakan pelayanan dengan tulus dan mulia. Biarlah berkenan bagi Tuhan. Berkati untuk setiap kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, kiranya tetap teguh dalam mengerjakan semua program yang ada dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Berkati dan tuntun kami, semoga malam ini kami melewatinya dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami membawanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, terima kasih boleh menyaksikan renungan malam dari Jemaat Satria Kasih. Tuhan memberkati saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Kasih Tuhan akan terus menjadi bagian yang indah dalam hidup kita. Terima kasih, salam sehat.